Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 315, semakin kacau. Sosok yang terlihat samar keluar dari puncak gunung Black Yin misterius. Ledakan sonik samar terdengar di sekitar tubuhnya, meledak-ledam di malam yang tenang. Ketika ledakan sonik menyebar, atmosfer di lingkungan Ghastly Puppet City yang sepi dan sunyi langsung meledak ketika teriakan yang sangat menusuk terdengar di malam hari. Tidak, orang itu telah merebut harta itu, teriak tetua kanan dan kiri. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu mungkin? Bahkan 9 praktisi tahap manifestasi yang kuat tidak bisa berbuat apa-apa tentang segel pada harta karun itu, bagaimana mungkin orang itu bisa merebutnya, ucap dari kerumunan. Gila, ini sudah gila, teriak dari kerumunan. Teriakan yang riuh dari kerumunan pun meledak seperti gunung berapi di malam yang tenang. Dalam sekejap, mata orang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi merah darah. Jika harta itu tetap berada di tangan Ghastly Puppet Cult, di hadapan intimidasi mereka, kemungkinan tidak ada yang berani tergoda, tapi sekarang, harta itu tiba-tiba dicuri. Oleh karena itu, bukankah itu berarti selama pencuri itu terbunuh, seseorang harus berkesempatan mendapatkan harta itu? Ucap dari kerumunan. Orang itu, benar-benar merenggutnya. Ucap dari kerumunan. Di puncak gunung Black Yin yang misterius, para tetua kiri dan kanan mengendur ketika mereka menatap sosok yang melarikan diri. Untuk sementara waktu, mereka tidak sadar lagi. Semua praktisi kultus boneka mengerikan, dengarkah perintah aku, tidak peduli apapun yang terjadi, cepat hentikan orang itu. Teriak Tengsa. Keadaan bingung mereka tidak berlangsung lama, lalu berikutnya, para tetua kiri dan kanan melepaskan ledakan sok marah yang meledak di langit seperti guntur. Sebagai lolongan marah yang menyedihkan, para tetua kiri dan kanan buru-buru melihat ke arah Tengsa di belakang mereka, hanya untuk melihat tubuh yang terakhir bergetar tanpa henti sementara kemarahan gila yang bisa melahap seseorang memenuhi matanya. Malam ini, dia sudah ditekan sampai dadanya penuh dengan amarah yang berapi-api. Dia tidak menyangka bahwa seseorang benar-benar akan mengambil benda itu dari depan matanya. Ini tidak diragukan lagi seperti dua tamparan iblis di wajahnya. The Tengsa pada saat ini jelas sangat marah ke titik kritis, ucap tetua kanan. Pemimpin sekte, orang itu agak aneh. Simbol aneh yang mengambang di tangannya sebelumnya, tampaknya bisa mengabaikan segel. Jika kita dapat memperolehnya, kita pasti akan dapat memecahkan segelnya. Ucap tetua kiri. Meskipun Tengsa pada saat ini seperti bom yang akan meledak, tetua kiri dan kanan buru-buru berbicara. Benar, kita tidak bisa membiarkan orang itu melarikan diri. Ucap Tengsa. Setelah mendengar kata-kata tetua kiri dan kanan, amarah yang melonjak di mata Tengsa tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, nafsu yang penuh gairah tiba-tiba muncul di wajahnya saat tatapannya yang tak tertandingi memandang ke arah sosok yang melarikan diri dengan cepat sementara dia dengan gugup tertawa. Bang! Sama seperti tertawa Tengsa mendarat, tanpa menunggu orang tua kiri dan kanan untuk membalas, tubuhnya tiba-tiba meledak dengan suara ledakan. Gambar buram setelah muncul di mana ia berdiri, dan tubuhnya sudah menghilang seperti hantu. Tangkap orang itu, teriak Tengsa. Saat tubuh Tengsa menghilang, praktisi kultus wayang sakti yang tak terhitung jumlahnya juga menyerbu ke depan. Bagaimanapun, ini adalah markas pusat dari sekte wayang sakti, dan kebanyakan praktisi di sini agak hebat. Figur demi figur bergerak dari segala arah, seperti jaring laba-laba yang mengelilingi tubuh Lindong. Kecepatan Lindong sudah pada batasnya, namun, ada terlalu banyak praktisi kultus boneka mengerikan. Mereka berkerumun dari segala arah dan dalam beberapa detik kemudian, 4 praktisi tahap penciptaan Ki adalah yang pertama tiba. Tangan mereka terbuka saat Yuan Power yang kuat membangkitkan seni bela diri dengan ganas menyerang. Enyahlah! Teriak Lindong. Mata Lindong sedingin es. Tangannya mengepal ketika platform emas terkondensasi dan menyerang dengan kejam, langsung meniup kembali 4 praktisi tahap penciptaan Ki, menyebabkan mereka muntah darah saat mereka mental ke belakang. Orang itu adalah Lindong. Teriak Chao Zhen.
Sama seperti platform emas Lindong menghancurkan 4 praktisi tahap penciptaan Qi, sebuah teriakan keras yang akrab tiba-tiba terdengar dari belakang. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah serius, dia bisa mendengar bahwa itu adalah Chao Zhen, yang telah bertarung dengannya di Great Puppet City. Yang terakhir harus menerima serangan palem platform Magic Subduing Golden-nya. Lindong yang menangkap Teng Lei. Ucap dari kerumunan. Apakah dia tidak tahu Cult Puppy mengerikan telah memerintahkan untuk menangkapnya? Ucap dari kerumunan, dia benar-benar masih berani datang ke Ghastly Puppet City untuk merebut harta itu. Ucap dari kerumunan. Nyali orang itu benar-benar luar biasa tangguh. Ucap dari kerumunan. Teriakan Chao Zhen tidak diragukan lagi mirip dengan menambahkan minyak ke atmosfer Ghastly Puppet City. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tampak kaget terhadap sosok hitam yang melarikan diri. Jelas, mereka tidak pernah membayangkan bahwa pencuri itu benar-benar berubah menjadi orang yang memiliki dendam dengan Cult Puppet Ghastly, Lindong. Bang bang bang. Sosok Lindong dengan kasar melawan, panggung emas di tangannya menari dengan liar ketika beberapa praktisi kultus wayang sadis diledakkan sambil muntah darah. Sama seperti tentang tuduhan keluar dari pengepungan di udara di atas Ghastly Puppet City, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang dari belakang. Marilah kau Lindong, teriak Chao Zhen. Ketika kekuatan yang kuat tiba, itu disertai dengan raungan marah Chao Zhen. Hari Lindong telah menangkap Teng Lei tepat di depannya telah menyebabkan dia dimarahi berkali-kali. Sekarang mereka bertemu sekali lagi hari ini, dia harus memastikan untuk mendapatkan kepalanya tidak peduli apapun yang terjadi, pikir Chao Zhen. Enyahlah, teriak Marten kecil. Ketika dia melihat orang itu dengan gigi menghalangi dia, mata Lindong berubah sedingin es. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya ketika cahaya hitam keunguan tiba-tiba berputar di matanya sebelum dia meninju. Kali ini, apa yang menyembur keluar dari tubuh Lindong bukanlah Yuan Power berwarna emas tetapi energi hitam keunguan yang aneh. Energi dengan cepat mengembun, berubah menjadi kepalan tangan sebelum secara langsung menggantam dengan Chao Zhen. Kamu mencari mati, teriak Lindong. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani untuk berbenturan langsung dengannya, Chao Zhen tertawa dingin. Namun, sebelum cibiran di wajahnya bisa memudar, tiba-tiba membeku di saat berikutnya, karena ia telah menemukan bahwa kepalan tangan berwarna hitam keunguan itu secara langsung menghancurkan serangan seni bela dirinya dengan kecepatan yang menakutkan. Selain itu, kekuatannya tidak berkurang karena dengan kejam menghantam tubuhnya. Gubrak, pertahanan Yuan Power di tubuhnya otomatis hancur dalam sekejap, begitu kuatnya serang Lindong, sehingga armor batin Soul Tracer tingkat menengah yang dikenakan Chao Zhen langsung hancur berantakan. Sosoknya terbang dalam parabola, membawa bola demi bola kabut berdarah saat tubuhnya jatuh ke tanah di bawahnya. Satu pukulan, menerbangkan setengah langkah ke praktisi manifestasi. Teriak dari kerumunan dengan terkejut. Pemandangan yang mengerikan ini langsung menyebabkan tubuh para praktisi kultus boneka jahat yang akan menerkam Lindong terdiam, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin? Ucap seseorang terkejut. Bagaimana mungkin Lindong mengalahkan manifestasi Chao Zhen setengah langkah ke manifestasi menjadi seperti itu dengan satu pukulan? Saut seseorang terkejut. Mungkinkah dia sudah menembus ke tahap manifestasi? Saut seseorang terkejut. Tapi mengapa auranya masih pada tahap Qi Creation? Saut seseorang penasaran. Adegannya juga diperhatikan oleh banyak praktisi yang mengamati situasi. Segera, teriakan takjub meletus di luar Ghastly Puppet City, dan beberapa dari mereka bahkan merasa sedikit pusing. Berbagai hal yang terjadi malam ini benar-benar terlalu aneh. Cepat kita melarikan diri, ucap Marten kecil. Sementara banyak orang kehilangan semangat mereka karena kekuatan Lindong, Lindong segera menarik tinjunya sebelum sekali lagi dengan panik berlari menjauh. Dia secara alami mengerti bahwa dia hanya memiliki kekuatan seperti ini karena Marten kecil diam-diam membantunya, karena kalau tidak, dia pasti akan ditunda oleh Chao Zhen. Pada saat itu, namun lagi-lagi para praktisi sekte wayang yang mulai mengepung dan mengelilinginya, tidak mungkin untuk melarikan diri hari ini. Mendorong kecepatannya ke batasnya, sosok Lindong melintas ketika akhirnya dia keluar dari pengepungan kota boneka agung, suara peluit berbunyi dengan cepat. Dengan kecepatannya, dia pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari kejaran para praktisi sekte wayang sadis, oleh karena itu, dia perlu mengandalkan api kecil.
Mengaum. Saat suara seperti peluit Lindong terdengar, raungan harimau terdengar di kegelapan malam. Segera setelah itu, flash merah menyapu cakrawala dan langsung muncul di samping Lindong. Tanpa ragu sedikit pun, ia membalik ke punggung harimau sementara Flame kecil juga dengan cepat merentangkan sayapnya. Sama seperti itu akan melarikan diri, Marten kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong saat teriakannya terdengar dengan nada yang tinggi, "Awas hati-hati." Boom boom. Sama seperti suara Little Marten terdengar, langit malam di depan Lindong tiba-tiba terangkat ketika sosok seperti dewa iblis muncul seperti hantu. "Itu Tengsa," ucap Lindong. "Kamu itu Lindong. Serahkan harta untuk pemimpin sekte ini," teriak Tengsa. Begitu Tengsa muncul, dia menatap Lindong dengan wajah penuh amarah. Tangannya tiba-tiba digesek keluar dengan kuat tanpa Yuan Power yang sama dibentuk menjadi kerangka Yuan Power raksasa dan mendesing ke arah Lindong. "Cepat mundur," teriak Marten kecil. Ketika melihat serangan Tengsa, mata Little Marten berubah sangat serius saat ia dengan tergesa-gesa berteriak. Cakarnya menari-nari saat energi hitam keunguan yang tebal dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya sebelum berubah menjadi cakram cahaya hitam keunguan yang berputar dengan panik. Cakram terbang keluar dan bertabrakan berat dengan kerangka Yuan Power yang sangat kuat. Bang! Gelombang kejut energi yang mengejutkan meletus di langit saat cakram cahaya hitam keunguan dan kerangka Yuan Power keduanya dimusnahkan. Adegan ini sekali lagi menarik tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Lindong benar-benar akan dapat menahan serangan tahap manifestasi canggih Tengsa, ucap seseorang terkejut. "Kamu hanya hidup dalam mimpi jika kamu berniat untuk mengambil harta di depan pemimpin sekte ini, cepat serahkan," teriak Tengsa. Serangannya tersebar, mata Tengsa berubah sedikit lebih serius. Segera setelah itu, dia dengan sinis tertawa ketika aura yang bahkan lebih menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyebabkan kekuatan Yuan dari tanah itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda getaran. "Tengsa, jika kamu berani menyerang lagi, aku akan membunuh Teng Lei," teriak Lindong. Saat dia menatap dewa iblis seperti Tengsa yang berdiri di tengah Yuan Power yang bergemuruh, mata Lindong menjadi dingin. Tangannya mengulurkan tangan dan meraih sosok yang diikat ke ekor ular sanca api kecil saat dia meraung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, hanya untuk melihat sosok yang berjuang keras di tangan Lindong. Dari kelihatannya, itu adalah Teng Lei yang telah ditangkap oleh Lindong, dan sekarang, dia telah disandera. Ucap seseorang, "Anak ini benar-benar kejam," ucap Tengsa, menatap ke arah Lindong meraih leher Teng Lei saat kulitnya berangsur-angsur menjadi ungu, sementara wajah Tengsa secara bertahap berubah merah. Banyak orang saling memandang ketika mereka berbisik dengan suara rendah. "Kalau hanya mengandalkan ini untuk pergi dengan aman mungkin masih akan sedikit sulit," teriak Tengsa. Bab selanjutnya, bab 316, seperti iblis tanpa ampun. "Teng Lei," teriak Tengsa. Sosok Tengsa terdiam pada saat ini. Ekspresinya sangat gelap saat dia menatap sosok yang Lindong pegang di lehernya sementara niat membunuh orang itu berputar-putar di matanya. "Bocah, jika kamu berani menyakiti Lei Er bahkan sedikit pun, aku pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini," teriak Tengsa dengan nada menyeramkan. "Maka dari itu, enyahlah sekarang," teriak Lindong. Ekspresi Lindong sangat dingin. Tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatannya segera, kulit Teng Lei berubah menjadi ungu saat dia berteriak dengan keras. Desir-desir. Seketika Tengsa melangkah untuk menghalangi Lindong, praktisi sekte wayang sadis di sekitarnya juga dengan cepat terbang. Namun, karena Teng Lei ada di tangan Lindong, tidak ada yang berani menyerangnya. Mata Tengsa sangat gelap, seperti mata serigala jahat saat dia menatap belati di Lindong. Namun, dia tidak mundur sama sekali dan sebaliknya perlahan berkata, "Lindong, selama kamu menyerahkan harta dan melepaskan Teng Lei, aku, sebagai pemimpin sekte wayang sadis, berjanji kepadamu bahwa kamu pasti akan diizinkan untuk pergi dengan aman." Omong kosong. Lindong mencibir. Apakah Tengsa benar-benar berpikir dia adalah anak berusia 3 tahun? Permusuhan antara dia dan sekte boneka yang mengerikan sudah tidak mungkin diselesaikan dengan damai. Simbol yang sebelumnya dia perlihatkan pasti dilihat oleh Tengsa dan yang lainnya, karenanya, mereka tidak akan pernah membiarkan Lindong pergi dengan simbol yang mampu memecahkan segel. Setelah mendengar ini, mata Tengsa menjadi semakin gelap. "Tengsa, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhnya?"
teriak Lindong dengan nada mengancam. Lindong meneriakkan jawabannya saat ia memindai sekelilingnya dan niat membunuh dingin juga muncul di matanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi selama kamu tidak menyakiti Lei Er. Jawab Tengsa. Alis Tengsa berkerut sangat saat dia tiba-tiba menyatakan dengan suara rendah. Tepat ketika suaranya jatuh, tangannya juga melambai dan setelah melihat ini, para praktisi kultus wayang sadis yang telah mengepung dengan sangat hati-hati mundur. Namun, tatapan mereka masih terkunci pada tubuh Lindong, siap untuk mengisi ke depan kapan saja. Lindong menyaksikan Tengsa saat matanya berkedip. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir pada saat ini. Tangannya menepuk Little Flame ketika yang terakhir mengguncang sayap darahnya yang besar dan dengan hati-hati berbalik untuk terbang. Namun, sosok api kecil berbalik, tatapan ganas melintas di mata Tengsa. Tangannya meraih sebagai Yuan Power yang sangat kuat dengan cepat mengembun menjadi tombak tulang hitam yang memancarkan angin dingin, seolah-olah ada banyak hantu yang meraung. Saat tombak tulang terbentuk, lengan Tengsa tiba-tiba tersentak. Kemudian, cahaya hitam terbang keluar dengan angin kekuatan yang sangat menakutkan, karena merobek cakrawala dan secepat kilat berlari ke arah Lindong, bahkan Teng Lei diseret ke radius serangan itu. Orang itu sebenarnya sekejam ini. Untuk menjaga harta karunnya, ia bahkan mengabaikan nyawa putranya, ucap Lindong. Hati-hati, teriak Marten kecil. Cahaya hitam itu sangat cepat. Hampir dalam sekejap mata, itu muncul di belakang Lindong. Duduk di bahu Lindong, Marten kecil menyadarinya dan buru-buru berteriak. Us! Tepat saat ia berteriak, Marten kecil membuka mulutnya di depan energi ungu yang sangat banyak dengan cepat menyembur keluar. Kemudian, itu berubah menjadi perisai bercahaya ungu gelap di belakang punggung Lindong. Sementara itu, pada perisai yang bersinar, energi dengan cepat berputar-putar di atasnya, seperti pusaran. Ledakan. 2 Seketika perisai bercahaya terbentuk, tombak tulang hitam yang dipenuhi dengan kejahatan Tengsa langsung tiba, sebelum dengan kejam menghantam perisai bercahaya itu. Seketika, gelombang kejut energi yang sangat kuat dengan cepat meletus di udara. Retakan. Meskipun perisai bercahaya itu cukup kuat, Tengsa adalah seorang praktisi manifestasi canggih asli. Saat ini, bahkan Marten kecil akan merasa sangat sulit untuk menandinginya. Karena itu, perisai bercahaya itu hanya bertahan sesaat, sebelum retakan perlahan muncul di permukaannya. Kemudian, meledak dengan suara keras. Tubuh guntur giok, transformasi kera iblis. Teriak Lindong. Untungnya, perisai bercahaya itu berhasil memberi Lindong beberapa waktu. Seketika, ia meningkatkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Warna seperti kaca segera merambah ke kulitnya, sementara tubuhnya membengkak 2 kali ukurannya. Samar-samar, bayangan ilusi raksasa dari kera iblis kuno muncul di tubuh Lindong dan melindunginya. Berdengung, cahaya hitam itu menembus perisai bercahaya. Namun, target utamanya bukan Lindong, melainkan Teng Lei, yang saat ini dalam pelukannya. Cahaya hitam itu membawa angin kekuatan yang sangat hebat, sebelum menembus tubuhnya saat dia menatap dengan tak percaya. Kemudian, bersamaan dengan jejak berdarah, itu terbang menuju hati Lindong. Dentang, tombak hitam itu dengan kejam menghantam area dada Lindong. Namun, suara logam bergema, sebelum pakaian Lindong dirobek-robek oleh kekuatan angin itu. Bahkan, itu dapat merobek lubang seukuran kepalan pada rompi Soul Tracer bermutu tinggi yang dia kenakan di bawah ini. Kemudian, tombak tulang menembus ke dalam dada Lindong, menyebabkan darah segar mengalir terus-menerus. Wajah Lindong sedingin es, sebelum dia menyentak tubuhnya. Gelombang Yuan Power segera pecah selain tombak tulang yang menempel di dada Lindong. Saat ini, luka mengerikan telah muncul di dadanya. Serangan Tengsa sebelumnya hampir merenggut nyawanya. Untungnya, dia telah menggunakan tubuh petir guntur dan transformasi kera iblis untuk memperkuat tubuhnya. Selain itu, rompi Soul Tracer-nya membantu menahan beban, kali ini, dia mungkin akan dalam bahaya. Tengsa itu benar-benar kejam. Dia bahkan tidak akan membiarkan putranya pergi. Ucap Lindong, bahkan harimau ganas tidak memakan anaknya. Orang itu sebenarnya kejam ini, ucap Marten kecil. Namun, serangan itu benar-benar kuat. Jika Lindong tidak memiliki beberapa trik di lengan bajunya, dia mungkin akan terbunuh, ucap Marten kecil. Tengsa itu sudah sekuat ini, namun dia masih sangat licik, ucap Lindong. Di luar Ghastly Puppet City, serangkaian bisikan meletus.
Beberapa orang menatap Teng Sa dengan agak aneh. Seorang pria yang bahkan menyerang putranya sendiri, siapa yang tidak berani dia bunuh? Menggeram, seolah merasakan bahwa Lindong terluka, Little Flame melepaskan raungan marah. Baru saja akan meluncurkan serangan ke Teng Sa, Lindong buru-buru berteriak, "Api kecil, cepat lari!" Ketika mendengar kata-katanya, Little Flame meraung dengan enggan, sebelum itu mengembangkan sayapnya dan berubah menjadi sosok samar hitam dan secepat kilat melesat ke daerah yang lebih dalam dari misterius Black Mountain Range. "Tangkap dia!" teriak Teng Sa. Ketika mereka melihat bahwa Lindong melarikan diri, para praktisi elit wayang sakti yang sudah menunggu, langsung berlari maju. Bahkan, senior kiri dan kanan muncul di depan Lindong, sebelum Yuan Power melolong ketika mereka langsung mengeksekusi seni bela diri mereka dan berencana untuk menghentikan Lindong. Namun, sama seperti mereka bersiap untuk menghentikan Lindong, mata yang terakhir melintas ketika dia melirik Teng Lei, yang ada di tangannya. Saat ini, orang itu berlumuran darah dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Meskipun serangan Teng Sa sebelumnya hampir membunuh Lindong, itu telah mendaratkan Teng Lei antara hidup dan mati. "Ambil ini," teriak Lindong. Saat ini, Teng Lei sudah kehilangan semua nilainya. Karena Teng Sa sekejam ini, dia hanya akan menjadi beban yang berlebihan jika dia menahannya. Oleh karena itu, Lindong langsung melemparnya bagaikan karung pasir, saat ia melemparkannya ke arah sesepuh senior kiri dan kanan. Ketika mereka melihat sosok berlumuran darah yang dilontarkan Lindong ke arahnya, para tetua senior kiri dan kanan tertegun saat mereka ragu-ragu sejenak. Akhirnya, mereka memilih untuk tidak membiarkannya jatuh ke tanah dan mati, tetapi sebaliknya meraih dan menangkapnya. Sama seperti mereka menangkap Teng Lei, Little Flame sangat cekatan karena secepat kilat melewati mereka. Kemudian, ia meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan dengan cepat berlari menuju wilayah yang lebih dalam dari misterius Yin Black Mountain Range. "Pemimpin sekte ini ingin tahu sampai mana dia bisa berlari," ucap Teng Sa. Sama seperti Little Flame berlari maju, bahwa Teng Sa berubah menjadi sosok buram dan berlari maju. Di belakangnya, para praktisi elit wayang sadis dengan cepat mengikuti di belakang. Pemimpin sekte, ini Teng Lei. Ketika mereka melihat Teng Sa lewat, para tetua senior kiri dan kanan dengan cepat berkata, "Dia masih memiliki sedikit nafas. Sebelumnya, aku menghindari organ vitalnya. Biarkan orang lain merawatnya dan mengejar anak itu segera. Kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri dengan harta karun itu." Teng Sa melirik Teng Lei yang berdarah itu, sebelum dia berbicara dengan dingin. "Baiklah." Ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua senior yang kiri dan kanan buru-buru menjawab. Serangan Teng Sa sebelumnya sangat ganas. Ketika menembus melalui tubuh Teng Lei, jika dia menggunakan sedikit kekuatan ekstra, Teng Lei akan terbunuh seketika. Dalam masalah berbicara, apakah dia hidup atau mati tergantung pada keberuntungannya. Faktanya bahwa Teng Sa rela mempertaruhkan nasib Teng Lei demi keberuntungannya sendiri, membuktikan bahwa dia memang pria yang kejam dan tanpa ampun, ucap tetua tersebut. Setelah menanggapi, tetua senior kiri dan kanan dengan cepat menyerahkan Teng Lei yang tidak sadar kepada murid Chul Puppet Ghastly. Kemudian, dia langsung memerintahkan para praktisi elit sekte wayang sadis, yang mengikuti di belakang Teng Sa, dan melintas di cakrawala dan mengejar sosok berdarah di dekatnya. "Cepat, kejar mereka!" teriak Teng Sa. Di belakangnya, Mu Lei, Wu Zong dan yang lainnya yang terus mengamati situasi dengan cepat mengikuti di belakang saat mata mereka berbinar. Selama bentrokan sebelumnya Lindong dengan Ghastly Puppet Cult, mereka tidak berhenti dengan terburu-buru. Setelah semuanya barusan, ketua sekte Ghastly Puppet Cult dan Lindong cukup terampil. Karena itu, yang terbaik adalah membiarkan mereka bertarung di antara mereka ada yang terluka. Kemudian, mereka mungkin bisa masuk dan mengambil keuntungan dari situasi ini. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi perkasa. Di sisi timur di belakang Mu Lei dan yang lainnya, di luar Gehapetli Puppet City, suara angin yang membelah bumi langsung bergema ketika banyak tokoh menyapu seperti kawanan semut, sebelum mereka akhirnya menuju ke daerah yang lebih dalam dari misterius Black Yin Gunung. Mata orang-orang ini terbakar. Situasi saat ini cukup kacau dan di bawah daya tarik harta karun tersebut, bahkan Teng Sa, yang berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut, tidak dapat menekan situasi.
Lebih jauh lagi, itu hanya berkat situasi kacau ini bahwa mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta mistis dan lolos dengan sukses. Sama seperti angka yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, kisaran Black Yin Mountain awalnya damai sepenuhnya benar-benar kacau sekarang, lalu bersambung.